Ya, seperti inilah penyakit layu bakteri pada nilam. Kita bisa melihat di sebelah barisan nilam ini ada satu pohon yang terkena penyakit layu bakteri ini. Meskipun ini baru mengenai sebelah dari tanaman, namun ini bisa berakibat fatal karena lama-kelamaan akan menyerang bagian yang lain. Kita bisa melihat penampakan pada akarnya atau pada batang bagian bawah ini. Kita bisa melihat tampak busuk, kemudian jaringan akar masih sangat bagus dan sehat, namun kita bisa melihat di sini pada bagian batang ini membusuk, dan ini bisa menjalar bila tidak diantisipasi dengan baik. Ya, di sini kita harus rajin mengontrol tanaman nilam kita. Kemudian kita melihat bila saatnya ada yang sudah terserang, sebaiknya kita cabuti agar penyakit ini tidak menular ke nilam yang lainnya. Jadi satu persatu kita cek. Bila saatnya ada yang terkena, kita musnahkan. Bila saatnya sudah sebesar ini, bisalah kita untuk simpan. Nanti bisa jadi tambahan pada saat masa panen. Jadi penyakit ini sangat merugikan buat kita petani nilam. Penyakit layu bakteri ini sejauh ini belum ada obat yang pasti untuk menanggulanginya, namun dengan konsep perawatan rutin ini bisa sedikit teratasi. Terutama ini mengenai lokasi yang sudah pernah ditanami oleh tanaman nilam kemudian ditanami kembali, ini sangat rentan sehingga perkembangan nilam kita tidak baik dan sangat mudah diserang oleh layu bakteri ini. Tentang cara penanganan dan perlakuan apa yang harus kita lakukan sebelum proses tanam, ya silakan lanjut untuk menonton video kami. Kami akan bahas cara-cara ala kami. Ya, pengambilan bibit merupakan salah satu kunci agar nilam kita tidak terkena penyakit layu bakteri. Begitupun dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya budok atau penyakit yang kekuningan. Olehnya itu di sini kita harusnya jeli melihat bibit yang akan kita tanam. Yang jika ada nilam yang sudah terserang dengan penyakit, sebaiknya kita jangan mengambil bibitnya, atau bahkan area-area sekitar nilam yang telah sakit itu sebaiknya jangan kita ambil karena jangan sampai sudah terinfeksi. Jadi kita pilih bibit yang sehat dan unggul agar pertumbuhannya bisa besar. Contoh seperti ini sangat baik. Bila ditanam, perkembangannya akan cepat besar sehingga tahan terhadap hama dan penyakit. Seperti yang kami bahasakan tadi, di sekeliling nilam yang kita ambil bibitnya harusnya sehat.
pengaplikasian dolomit atau kapur pertanian pada tanaman nilam ini sebaiknya dilakukan sebelum nilam kita tanam. Jadi kita tabur ke tiap lubang tanam agar pada saat proses menanam ini nantinya tanah akan bercampur dengan dolomit. Kemudian bibit kita tanam, kemudian kita tutup seperti biasanya menggunakan bekas teh gelas. Namun jika kita sudah telat, misalnya kita sudah melakukan penanaman baru kita sempat untuk memberikan kapur, jadi silahkan memberikan kapur seperti ini. Mudah-mudahan dengan kelembaban tanah atau ada curah hujan sehingga kandungan kapur atau dolomit ini bisa meresap hingga ke batang tanaman. Ini sangat membantu untuk daya pertumbuhan dan menghindari penyakit. Sedangkan untuk aplikasinya, jika memiliki dolomit yang lebih, boleh menabur hingga merata ke seluruh tanah. Namun karena saat ini dolomit kami terbatas, jadi untuk sementara kami hanya fokus ke tiap lubang tanam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.